bakal kita persiapkan untuk project ini adalah desain icon yang bakal kita gunakan, dan saya menggunakan 2 icon gambar di sini. Terus kedua adalah file yang bakal kita masuk waktu program yang sudah jadi, seperti logo UPI gitu saya contohkan. Terus yang ketiga adalah file project kita atau bentuk desain kita. Nah, itu saya buatkan pertama itu adalah di PowerPoint agar saya tahu gimana bentuk desain UI dan UX-nya yang bakal saya telah buat gitu. Oke, baru sudah itu baru kita lanjutkan dalam pembuatan project. Oke, dalam pembentukan project ini kita akan mendapatkan form 1. Nah, di form 1 ini kita aturkan start point-nya menjadi center screen. Lalu kita scroll lagi ke atas, kita buat situ form border style menjadi none agar tidak ada maksimal atau control panelnya, control centernya. Terus kita atur side-nya, nah besarnya. Sudah kita atur side-nya, kita klik oke, itu save as kan dulu. Terus kita buat lagi project baru, kita add form kan, yaitu adalah form 2. Terus kita buat lagi project baru, kita add form kan, yaitu adalah form 3, karena kita membutuhkan 3 form. Oke, kita lakukan hal yang sama di form 1. Oke, kita sudah sampai, dan di bagian tag itu kita double klik di bagian label home. Kembali lagi kita double klik di bagian
label input dan cetak, lalu label keluar. Lalu kita beri coding yang pertama di label untuk home, kita buat situ message box bahwa kita sudah berada di form home. Nah, jadi form 1 itu adalah form home yang telah kita desainkan secara cepat tadi ya di video sebelumnya. Terus ntar di label input dan cetak kita deklarasikan pergi ke form 2, itu adalah form 2.show gitu ya kan. Terus di label keluar, nah kita tinggal berikan coding yaitu adalah end atau kita hentikan. Oke, kita Ctrl Shift as, lalu kita teskan dulu apakah berfungsi button-buttonnya. Oke, kita pergi ke input dan cetak dan itu berfungsi. Kita pergi ke form 2 otomatis. Oke, lalu di form 2 kita atur desainnya. Oke, desainnya seperti di PPT berikut ini. Oke, setelah kita lakukan desain, kita lakukan hal yang sama seperti di form 1 sebelumnya. Kita double klik di bagian label 3 label yaitu home, input dan cetak keluar, lalu kita tambah lagi, kita double klik di 3 button seperti browse, simpan dan cetak. Lalu kita masukkan coding untuk 3 label di atas sama persis dengan di form 1. Hanya beda di di label input dan cetak kita berikan message box seperti yang di form 1 di label home untuk mengingat bahwa kita sudah berada di form input dan cetak. Oke, untuk desainnya sendiri itu bebas ya. Yang penting yang penting tuh item-item yang diperlukan yang penting gitu sekali itu kalian isi, kalian buat seperti yang telah saya beri note-note di speed video. Nah, itu saja yang kalian perlu. Untuk desainnya nggak perlu kalian samain. Oke, sudah kita lakukan pemasangan text editor. Selanjutnya kita lakukan testing ya. Kita lakukan testing apakah berjalan dengan baik. Oke, kita di menu home. Oke, berjalan dengan baik. Menu home-nya input dan cetak. Oke, kita pergi ke form input dan cetak dan kita klik ada notifikasi kita berada di form input dan cetak. Oh, dan ini nggak berfungsi, maka di bagian label 1 yang kita beri me.hide. Bisa juga me.close bisa, tapi saya lebih suka me.hide. Oke, kita lakukan lagi input dan cetak. Oke, kita pergi ke home. Oke, bahwa bisa. Oke, alasan yang simple, kita nge-hide form kedua kalau kita mau pergi ke form 1. Oke, dan itu sudah berjalan semestinya. Kita klik keluar. Oke, berjalan semestinya. Oke, untuk nextnya lagi kita lakukan
pen design 9 di form 3. Kita copy form 2 ini, kita paste di form 3, lalu kita hapus kayak Victory ini kita hapus, terus ini kita hapus, karena kita cuma ganti menjadi Crystal Report Viewer untuk kita lakukan pencetakan gitu. Oke. Nah, nah ini sebenarnya video daber. Oke. Translasi video dengan suara kadang tuh kurang pas gitu. Yang penting kita nangkap apa yang penting saja. Kalian ikut aja ini. Oke, kita hapus, delete, bang. Oke, lalu ini kita buat docs-nya adalah fill. Mana docs? Itu kursor bung. Oke, itu doc, kita buat fill. Oke, lalu kita pergi ke toolbox. Oke, udah ada lagi kan, kita pergi ke toolbox dong. Nah ya, Crystal Report Viewer dong. Iya. Nah, sini kita atur Crystal Report Viewer-nya dengan tanda panah itu, tanda panah bung, tanda panah. Oke, lalu kita atur grup tree-nya adalah none agar tidak ada samping itu. Oke, selesai. Kita klik Ctrl Shift S. Oke, lalu kita double klik di 3 label itu, lalu kita pergi ke tag editor. Oke, di tag editor kita lakukan hal sama, hanya beda kita menambahkan me.height di seluruh labelnya. Terus kita tidak menggunakan message box bahwa kita sudah berada di form tertentu, karena form 3 atau form Crystal Report Viewer itu tidak bisa diakses tanpa mengklik form cetak. Oke, kita klik N situ, N dong. Oke, sudah kita N, kita shift Ctrl Shift S, lalu kita jalankan. Oke, nah itu kita previewkan dulu. Oke, desainnya kayak gitu. Lalu kita jalankan bung, jalankan dong. Lama ya. Oke, akhirnya jalan juga. Terus oke, kita tes sekali lagi apakah berhasil. Oke, berhasil. Input dan cetak. Oke, kita klik input dan cetak dong. Iya, berhasil lagi, bahwa ada peringatan bahwa kita sudah berada di input dan cetak. Lalu kita keluar. Selesai.